Jadi konsep untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak, terutama kemarin saya terima kasih dalam rangka hari ulang tahun PGRI yang ke-76 ya. Yang ke-76 ini saya diminta untuk memberikan inspirasi untuk anak-anak di SMP, khususnya kemarin yang kami kunjungi adalah SMP Negeri 3 Jepara. Kami berharap bahwa pendidikan itu kita tidak perlu memilih sekolah mana yang lebih unggul, semuanya sama. Apalagi kebijakan kita sekarang ada sistem zonasi, sehingga dulu ada sekolah favorit dan sekolah sedang dan sekolah-sekolah yang biasa-biasa, sekarang harus kita abaikan. Ya, nampaknya saat ini masyarakat masih memandang bahwa sekolah yang satu ini lebih unggul. Nah, sekarang cara berpikir kita jangan ke sana. Yang penting sekolah itu sama. Bagaimana kita nanti bisa memberikan yang terbaik untuk mengisi bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang berakhlak mulia. Ini ada sebuah loncatan yang cukup bagus di hari ulang tahunnya dalam peringatan kegiatan HUT PGRI yang ke-76 di Kabupaten Jepara. Ada kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Ya, tentunya kegiatan-kegiatan yang sangat positif ini memberikan makna tertentu untuk Kabupaten Jepara, terutama untuk anak-anak didik kita. Ini baik ini anak-anak SD, SMP maupun SLTA. Ini loncatan yang bagus ini mereka mengadakan kelas inspirasi atau mendatangkan tokoh-tokoh yang ada di Jepara. Misalkan ada Pak Dokter mengajar, Pak Dandim mengajar, atau Kepala Kejaksaan mengajar. Ada lagi Pak Polisi mengajar atau Pak Kapolres mengajar. Nah, ini mungkin tokoh-tokoh pengusaha yang hebat sedang mengajar di sekolah tertentu. Saya pikir merupakan loncatan-loncatan nuansa baru. Jadi anak-anak didik kita ini tidak hanya bergelut di bidang teori-teori pendidikan yang diajarkan oleh bapak dan ibu gurunya, tetapi juga kita mendatangkan tokoh-tokoh tertentu yang hadir bersama murid, sehingga anak itu akan mempunyai inspirasi baru. Loh, saya senang kemarin ada Pak Dokter masuk di kelas saya, sehingga nanti ke depan barangkali cita-cita saya ini nanti akan terwujud. Saya melihat kemarin kok Pak Dokter itu mengajar di kelas kami ini, saya tertarik. Besok cita-cita saya ingin seperti dokter yang kemarin mengajar. Nah, karakter seorang dokter yang mengajar di sekolah itu 1, 2, atau 3, 4, 5 anak itu akan tertarik. Ya, membuat motivasi mereka itu, saya nanti kepengen menjadi dokter, ya seperti yang kemarin diajarkan. Nah, ada lagi manakala ada Pak Tentara mengajar, wah aku senang sekali ini, cocok dengan saya. Nah, anak itu bangkit semangatnya manakala ada tokoh-tokoh itu masuk di sekolah atau di ruangan kelas. Ada lagi seorang pengusaha yang hebat dan sukses, ya. Dia menceritakan bagaimana
riwayatnya saya sekarang menjadi begini. Lah, inilah perjalanan hidup orang yang sukses itu perlu kiranya anak-anak didik kita ini diberikan informasi, ya, sehingga nanti anak didik kita ini akan termotivasi. Kalau begitu saya tidak bisa lepas tangan ini, ya saya harus semangat ini, saya akan meniru mencontoh Bapak tadi yang sukses memberikan memanai informasi bahwa orang sukses itu tidak bisa berpangku tangan. Anak-anak yang sukses itu startnya lebih awal, dari TK, dari SD sudah disiapkan disiplin dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita ini baru tergugah manakala pikiran kita nanti, oh nek ngono ya saya harus merubah perilaku saya yang kemarin tidak begitu bagus. Nah, makanya saya tekankan perubahan diri sendiri harus dilakukan dari sekarang. Saya kira itu. Jadi kami berharap kegiatan PGRI yang semacam ini bisa dikembangkan lagi, bisa mungkin mendatangkan tokoh-tokoh yang lebih hebat lagi, ya. Jadi mungkin tidak hanya dari Jepara, mungkin mendatangkan tokoh mana, memberikan inspirasi tertentu kepada anak didik kita di Jepara ini. Terutama ini kita yang perlu sentuh sekolah-sekolah yang perlu sentuhan untuk membangkitkan motivasi. Karena sekolah-sekolah tertentu ini kemarin kan untuk orang tua muridnya di SMP 3 ini bervariasi. Manakala saya tanya bapaknya kerja di mana, ya, dia minder sekali, dia akan down sekali, akan menyampaikan sesuatu takut, ya. Ayo, nggak apa-apa, jangan takut. Nah, terpaksa dia bilang, bapak saya cuma buruh bangunan, Pak. Nah, kenapa harus takut? Makanya kemarin kami sampaikan, tidak usah takut. Di depan rumah saya ada seorang jualan bubur, ya. Tiap hari lewat rumah saya bubur gitu, ya. Nah, ini jualan bubur tiap hari keliling kampung-kampung begitu. Apa yang terjadi? Anaknya cerdasnya bukan main, anaknya sukses. Dan anaknya ini kualitas pendidikannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang berpikir maju. Anaknya sejajar dari SD, SMP, SMA, anaknya juga berprestasi, bahkan pernah menjadi juara olimpiade, ya, olimpiade matematika atau olimpiade IPA begitu di SD-nya. Dan sekarang sudah lulus kuliah di STAN, ya, di STAN Jakarta. Ini artinya kita tidak perlu minder, ya, bahwa kalau kita mampu kenapa tidak, ya. Jadi kita yang penting semangat bahwa saya ini, makanya kami akan berikan motivasi kepada sekolah-sekolah tertentu. Sekolah itu kan seperti pasar, ya, seperti pasarnya ini siapa yang sekolah di sana. Nah, sekolah sana sekolah unggulan yang sekolah orangnya, ya, orang tuanya agak punya berduit, ya, menengah ke atas. Yang sekolah ini mungkin ya sedang-sedang saja. Yang sekolah ini mungkin menengah ke bawah. Lah, ini kita ciptakan bahwa sekolah itu jangan ada gap atau pembedaan. Ini orang miskin, ini orang kaya dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya seorang pendidik itu memberikan dampingan kepada anak didiknya itu supaya anak yang sekolah itu tidak minder, ya. Anak yang miskin katakanlah ketemu anak yang sepatunya bagus, anak yang bajunya bagus, akan minder, ya. Makanya ini perlunya kelas inspirasi ini seorang motivator, seorang, ya, mungkin pejabat tertentu atau mungkin figur tertentu yang masuk sekolah itu, berikanlah motivasi kepada anak-anak kita sehingga anak kita mulai sekarang bangkit semangatnya menjadi manusia yang hebat yang akan datang. Saya Agus Triharjono, sarjana hukum, magister manajemen, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, mengucapkan selamat ulang tahun kepada PGRI, HUT PGRI yang ke-76. Sukses PGRI, bangkit guruku, maju negeriku.